Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Fatin Zuroidah dan saya sendiri Meilia Kumalasari akan menyampaikan 4 pembahasan dalam pembelajaran penelitian tindakan kelas. Adapun yang akan kami bahas itu nomor 1 adalah kelebihan dan kelemahan dari PTK. Yang kedua ada asas PTK. Yang ketiga ada validitas PTK dan rehabilitas PTK. Baik, untuk yang pertama ada kelebihan dari penelitian tindakan kelas. Menurut Sanjaya, kelebihan dari penelitian tindakan kelas itu ada 4. Yang pertama adalah PTK tidak dilaksanakan oleh seseorang saja, tetapi dilaksanakan secara kolaboratif atau bersamaan yang melibatkan berbagai pihak, yaitu teman sejawat atau guru lain yang bertindak sebagai observer. Kerjasama semacam ini akan memberikan kepercayaan khususnya untuk guru dalam menghasilkan sesuatu yang lebih berarti. Kelebihan yang kedua adalah kerjasama sebagai ciri khas dalam PTK. Kerjasama ini memungkinkan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Jadi melalui kerjasama, mereka dapat mengemukakan pendapat mereka masing-masing dan saling melengkapi dalam melaksanakan penelitian. Kelebihan yang ketiga adalah hasil atau simpulan yang diperoleh adalah hasil kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam penelitian. Dengan demikian, akan meningkatkan validitas dan rehabilitas hasil penelitian. Yang terakhir adalah PTK berangkat dari masalah yang dihadapi oleh guru secara nyata. Dengan demikian, kelebihan PTK adalah hasil yang diperoleh itu dapat secara langsung diterapkan oleh guru. Karena yang mengerti suatu keadaan kelas itu adalah guru itu sendiri. Jadi, guru dapat mengerti efektif atau tidaknya suatu metode atau suatu pembelajaran yang akan diterapkan dalam kelas tersebut. Untuk kelemahan akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kelemahan PTK. Di samping memiliki keunggulan, PTK juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah adanya image atau prasangka dari guru bahwa yang berhak melakukan penelitian adalah kalangan akademis kampus, sehingga memunculkan perasaan mereka sendiri untuk tidak memiliki kewenangan. Dan pekerjaan guru yang banyak sekali memungkinkan perasaan dan anggapan berkembang di antara mereka, tidak adanya waktu untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, dalam penelitian PTK memerlukan waktu yang begitu panjang dalam prosesnya dan memungkinkan sekali perasaan enggan untuk melakukannya. Karena PTK memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya, maka faktor waktu menjadi kendala yang cukup besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu antara kegiatan rutinnya dalam mengajar dengan aktivitas PTK. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan mengelola waktu yang optimal sehingga kegiatan rutin dan aktivitas penelitian dapat dilaksanakan secara efektif. Sebab pada hakikatnya kegiatan PTK dapat dilakukan bersama-sama tanpa saling mengganggu dengan tugas rutin mengajar. Kemudian yang ketiga, dalam proses kelompok sebagai tim peneliti tindakan, realitasnya sering terjadi tidak dalam suasana demokratis. Kemudian yang keempat, sulit mengajak teman sejawat untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap iklim pembelajaran yang telah dilakukan bertahun-tahun secara konvensional. Kemudian yang kelima, PTK hasilnya cenderung tidak dapat digeneralisasikan. Jadi hasil penelitian di kelas A tidak dapat disamaratakan dengan kelas B, seperti itu. Selanjutnya adalah asas PTK. Di sini menurut Winter terdapat 6 asas yang mengarahkan pelaksanaan penelitian tindakan, yakni yang pertama kritik reflektif, yang kedua kritik dialektis, yang ketiga sumber daya kolaboratif, yang keempat resiko, yang kelima struktur majemuk, dan yang terakhir yang keenam teori praktik dan transformatif. Di sini kita akan membahas yang pertama, yakni asas kritik reflektif. Salah satu langkah dalam penelitian kualitatif pada umumnya dan khususnya PTK adalah adanya upaya refleksi terhadap observasi mengenai latar dan kegiatan suatu tindakan.
Di dalam PTK, yang dimaksud dengan refleksi yakni suatu upaya evaluasi atau penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, dan dari hasil refleksi ini perlu adanya kritik, sehingga memungkinkan adanya perubahan atau perbaikan pada tahap selanjutnya. Penelitian tindakan kelas tidak berangkat dari keinginan peneliti untuk membuktikan sesuatu, akan tetapi berangkat dari semangat untuk memperbaiki kinerja guru itu sendiri. Melakukan refleksi adalah langkah utama dan pertama dalam menemukan berbagai kelemahan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Misalnya dengan menelaah hasil observasi, hasil wawancara, dan mungkin menelaah hasil tes. Hasil penelaahan itu akan memberikan gambaran atau data-data penting untuk menemukan berbagai persoalan yang memerlukan tindak lanjut. Misalnya, berdasarkan catatan observasi, ternyata sebagian besar siswa tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran. Hampir setengahnya siswa menunjukkan gejala-gejala yang lemah, lesu, sehingga tidak ada gairah untuk belajar. Demikian juga dari hasil tes yang diberikan, ternyata siswa hanya memiliki nilai rata-rata di bawah 6. Nah, hasil refleksi itu menunjukkan siswa tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Asas refleksi merupakan upaya dalam menilai apa yang telah dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan. Hal ini untuk mencari alternatif-alternatif tindakan yang inovatif yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Langkah yang perlu ditempuh dalam kritik refleksi yaitu mengumpulkan catatan-catatan tersebut dan mentransformasi pernyataan menjadi pernyataan serta sejumlah alternatif yang memungkinkan dapat digunakan sebagai rekomendasi dan belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah asas kritik dialektis. Penelitian tradisional yang mendasarkan diri pada paham positivisme menuntut peneliti untuk mengamati gejala secara menyeluruh dan membatasinya. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengidentifikasi apakah sesuatu gejala itu merupakan sebab atau akibat. Dalam penelitian tindakan, peneliti diharapkan menerapkan pendekatan dialektis yang menuntut peneliti untuk memberikan kritik terhadap gejala yang dijumpainya. Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap konteks hubungan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, dan struktur kontradiksi internal yang memungkinkan adanya kecenderungan untuk berubah. Kritik dialektis dapat dilakukan dengan peneliti memusatkan pada salah satu 3 karakteristik dari perangkat gejala tersebut, seperti terpisah tapi dalam konteks hubungan yang perlu ada. Kemudian ikat tetap bineka, peneliti-peneliti perlu mencari keikaan di antara perbedaan yang tampak jelas dan kontradiksi yang tersembunyi di balik keikaan yang tampak jelas. Kemudian cenderung berubah, peneliti menangkap isyarat bahwa sesuatu berubah di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah asas sumber daya kolaboratif. Di dalam PTK diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, teman sejawat, atau kolega. Kemudian siswa yang diharapkan menjadi sumber data. Bentuk kerjasama atau kolaborasi di antara para anggota dalam semua situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan suatu proses dapat berlangsung. Pandangan yang disampaikan oleh setiap kolaborator terhadap berbagai permasalahan yang muncul merupakan sumbangan yang sangat penting dalam upaya memahami segala permasalahan yang muncul. Kemudian yang keempat adalah asas resiko. Asas resiko ini merupakan lanjutan dari ketiga asas yang telah dijelaskan sebelumnya. Asas resiko di sini artinya pemrakarsa penelitian harus berani mengambil resiko melalui proses penelitiannya. Salah satu resikonya adalah melesetnya hipotesis. Resiko lain adalah kemungkinan adanya tuntutan melakukan transformasi. Hal-hal yang mungkin ditransformasikan diantaranya ialah yang pertama, penafsiran sementara peneliti tentang sistemasinya yang sekedar menjadi sumber daya bersama-sama dengan penafsiran anggota lainnya. Kemudian yang kedua, keputusan peneliti yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dihadapi dan dengan demikian tentang apa yang gayu dan tidak. Kemudian yang ketiga, antisipasi peneliti terhadap urutan kejadian yang akan dilalui dalam penelitiannya. Yang kelima, ada asas struktur majmuk. Laporan secara konvensional adalah meringkas dan menyatukan, bersifat linear dan menyajikan kronologi peristiwa atau urutan sebab akibat. Disajikan dengan suara tunggal penulisnya yang mengatur bukti pendukung simpulannya, sehingga laporan tampak berwenang dan meyakinkan pembaca. Struktur kesatuan ini adalah format yang cocok untuk penelitian aliran positifis.
Berbeda dengan karakteristik laporan penelitian konvensional, laporan penelitian tindakan kelas memiliki struktur majemuk. Hal ini berhubungan dengan sifat penelitian tindakan yang dialektis, reflektif, mempertanyakan, dan kolaboratif. Struktur majemuk ini berhubungan dengan gagasan bahwa gejala yang diteliti harus mencakup unsur pokok agar menyeluruh. Misalnya jika peneliti menyangkut murid, teman, interaksi pembelajaran. Jadi, kajian situasi harus mengandung data yang berhubungan dengan semua itu. Karena masing-masing hanya dapat ditafsirkan dalam konteks yang diciptakan oleh unsur-unsur lain. Laporan majemuk ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pembaca. Kemudian yang terakhir ada asas teori praktik dan transformasi. Dalam penelitian tindakan, antara teori dan praktik tidak dapat dipisahkan, sesuai dengan konsep penelitian tindakan, yakni penelitian dan tindakan. Teori dan praktik bukan merupakan dunia yang berbeda yang bertentangan satu sama lain, yang melintasi jurang yang tak terjembatani. Teori mengandung unsur-unsur praktik dan sebaliknya praktik juga mengandung unsur-unsur teori. Terpisahnya teori dan praktik dalam penelitian konvensional dijembatani oleh penelitian tindakan dengan meninggalkan konsepsi-konsepsi positivis tentang penelitian tindakan. Langkah pertama menekankan bahwa teori dan praktik bukan dua dunia yang berbeda, melainkan dua tahap yang berbeda yang saling bergantung dan mendukung proses perubahan. Baik, yang selanjutnya ada validitas dan juga reabilitas. Validitas pada penelitian tindakan kelas itu lebih ditekankan pada alat ukur instrumen penelitian. Pada penelitian tindakan kelas, validitas itu adalah keajekan proses penelitian seperti yang diisyaratkan dalam penelitian kualitatif. Nah, kriteria dalam penelitian kualitatif itu sendiri adalah makna langsung yang dibatasi oleh sudut pandang peneliti itu sendiri. Menurut Bourne, ada 5 jenis validitas yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah validitas demokratik. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bersifat kolaboratif. Kolaboratif di sini maksudnya adalah proses penelitian itu melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang terlibat dalam penelitian tersebut gitu. Adapun kelompok yang terlibat itu seperti guru, ahli pendidikan, dan juga siswa. Validitas demokratik adalah validitas yang berkenaan dengan keajekan peran yang diberikan tiap kelompok yang terlibat, serta saran dan pertimbangan yang diberikan oleh kelompok yang terlibat tersebut, dan itu berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti atau guru. Salah satu syarat dari validitas demokratik adalah keterbukaan guru sebagai pelaksana PTK. Di sini guru itu perlu menerima berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh setiap orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Lebih dari itu, guru perlu mendorong agar setiap orang itu bicara mengemukakan pendapat dan penilaiannya secara bebas, karena melalui keterbukaan dari setiap orang yang terlibat tersebut memungkinkan keajekan dalam penelitian akan terjamin. Yang selanjutnya adalah validitas hasil. Penelitian tindak kelas adalah penelitian yang menekankan pada perbaikan proses pembelajaran agar menghasilkan tujuan yang maksimal. Validitas hasil sendiri adalah validitas yang berkenaan dengan kepuasan semua pihak terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang menghasilkan sebuah siklus. Nah, maka dari itu, validitas hasil juga ditandai dengan munculnya permasalahan baru setelah terselesaikannya permasalahan yang diteliti sebelumnya. Jadi siklus itu terus berjalan seperti itu. Yang ketiga ada validitas proses. Validitas proses adalah validitas yang berhubungan dengan proses tindakan yang dilakukan oleh guru. Guru akan mampu melaksanakan tindakan jika memiliki pemahaman yang memadai dan mencukupi tentang alternatif tindakan yang ditemukannya. Jadi sebelum guru melakukan tindakan, guru itu perlu merangkai sebuah konsep dengan baik itu konsep secara teoritis ataupun konsep secara praktis yang berkaitan dengan alternatif tindakan tersebut. Selain itu, validitas proses juga berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi kemampuan guru dalam
mengumpulkan dan menganalisis data itu seperti contohnya itu kemampuan guru dalam melakukan observasi, kemampuan membuat catatan lapangan, kemampuan mendeskripsikan dan memetakan data yang terkumpul, dan kemampuan lainnya. Yang itu semua itu dapat mempengaruhi proses dan kualitas penelitian. Selanjutnya adalah validitas katalik. Validitas ini berkaitan dengan cara dan peran guru sesuai dengan tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Validitas katalik ditentukan oleh setiap orang yang terlibat untuk terus-menerus memperdalam pemahamannya, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Dan itu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru atau peneliti. Validitas katalik ini sangat dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas karena berhubungan dengan perlunya penerapan hal-hal baru di proses pembelajaran. Oleh karena itu, validitas katalik ini erat kaitannya dengan proses pembaharuan. Jadi, validitas katalik ini adalah proses pembaharuan dalam pembelajaran. Seperti itu. Yang terakhir ada validitas dialogis. Validitas ini berkaitan dengan upaya untuk meminimalisir unsur subjektif baik dalam proses maupun hasil penelitian. Validitas dialogis dilakukan dengan meminta teman sebaya untuk menilai dan memberikan pandangannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, validitas dialogis ini ditentukan oleh kemampuan guru sebagai peneliti untuk melakukan dialog secara kritis dengan teman sebayanya, dengan tujuan untuk memberikan kritik terhadap tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi gampangannya validitas dialogis itu adalah sebuah eval atau koreksi yang dilakukan oleh teman sebaya. Tapi ini dilakukan dengan cara dialog, yaitu dialog kritis. Yang terakhir ada rehabilitas penelitian tindakan kelas. Rehabilitas penelitian tindakan kelas ini adalah suatu seperti suatu yang merujuk pada konsistensi hasil yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pula pada kesempatan yang berbeda. Jadi rehabilitas itu adalah suatu keajekan di sini maksudnya meski mereka berkali-kali diukur, hasilnya akan ajek atau tetap. Ajek itu tetap. Bahkan kalau berbeda pun perbedaannya itu harus sangat tipis atau sangat sedikit. Bila berkali-kali diukur dan hasilnya itu beda banyak, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reliable. Untuk mengukur sejauh mana tingkat reliabilitas suatu penelitian, peneliti harus menyajikan suatu hasil yang sesuai dengan pengamatan di lapangan. Contohnya itu adalah seperti peneliti itu menyiapkan data lapangan seperti hasil observasi, wawancara, data angket, nilai, catatan lapangan, dan hasil-hasil lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.